surah ke-8 Al-Anfal tentang rampasan perang. Kita baca bersama dari ayat 17 ini sampai ayat 23 ya. Ta'awun bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tanda solam nanti kita ulang. Tarik nafas. Falam taqatuluhum walakinna Allah fatalahum. Qatalahum ya. Ulang dari qatalahum berarti tanda jim. Qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Waliyubaliyal mu'minina minhum bala'an hasana. Sampai ujung ayat. Inna Allah sami'un alim. Satu ayat, tarik nafas. Dalikum wa annallaha muwahhilu kaidil kafirin. Sampai tanda jim, tarik nafas. I'tastaftihu faqad ja'akumul fajr. Sampai tanda jim, tarik nafas. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Sampai jim saja. Wa in ta'udu na'ud. Sampai tanda lam alif nanti kita ulang. Tarik nafas. Wala tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat. Ulang dari walau berarti di ujung ayat. Tarik nafas. Walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Sampai wa rasulah nanti kita ulang. Tarik nafas. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Ulang wa rasulahu berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Satu ayat, tarik nafas. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Satu ayat, tarik nafas. Inna syarrad dawab
walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum sampai ujung. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Tutup. Sadaqallahul azim. Baik, kita buka ilmu tajwidnya satu ayat sebagai pengingat bagi yang sudah hafal, menguatkan hafalannya, ingatannya, ilmunya. Bagi yang belum paham, tahu tentang tajwid, maka menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Karena pada dasarnya belajar tajwid itu untuk memperbaiki bacaan kita. Panjang, pendek, gunnah, ifa, idgham, ya itu dibahas dalam ilmu tajwid. Salah satunya juga tentang makharijul huruf, tentang keluarnya huruf dari rongga mulut kita. Ada yang dirapatkan bibirnya, ada yang dibuka, ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang ditahan. Nah, ini makharijul huruf. Nah, tentunya sedikit demi sedikit tajwid ini kita pelajari. Baik. Falam taqtuluhum walakinnallaha fatalahum wa ma ramait. Falam mim mati bertemu ta, idhar syafawi. Idhar itu jelas. Apanya yang jelas? Suara mimnya jelas. Syafawi itu bibir. Maka tatkala mengucapkan mim, mun bahasa Indonesianya mah huruf M, itu bibirnya harus rapat, entong, calangap atau terbuka. Tapi juga tidak panjang, karena jelas. Falam, ya rapatkan bibirnya. Falam taqo, kop mati, kola mantul. Huruf kola atau huruf yang dipantulkan ada 5. Kop, ba, jim, dal, to. Baju di toko, baju di toko, tuh 5. Utbu jadin, cek bahasa santrina, cek urang anu sok shopping baju di toko. Jadi gampang inget nak. Jadi kalau ada kop, ba, jim itu dipantulkan kalau dia berharokat sukun atau mati. Jadi sukun bahasa Arab mah mati. Beda jeung sukun urang. Sukun urang mah bisa digoreng. Ya. Tapi pa itu berharokat, tapi ada di akhir juga sama kola, namanya kola kubro. Ul huwallahu ahad. Nah, itu kubro, asalnya ahadun. Ya, itu bedanya. Bisa bingung sugro jeung kubro. Kalau sugro huruf kolanya sudah berharokat sukun. Kalau kubro berharokat patah, doma atau kasroh, kemudian dimatikan karena ada tanda wakof atau akhir ayat, maka kolanya kubro. Itu penjelasannya. Falam taqtulu lumat tabi'i. Matobi ada 3, doma menghadapi waw mati seperti ini. Kemudian ada fathah bertemu alif, ada kasroh bertemu ya, itu ada 3. Kemudian yang harokatnya seperti berdiri itu sama, namanya badal alif. Jadi patah bertemu alif, cuma disingkat secara kata ba, alifnya pindah ke atas jadi jigi jabar nangtung. Padahal jabar mah pendek, deng-deng jabar mah nangtung. Yang berdiri itu adalah alif, jadi badal alif. Singkat saja itu. Falam taqtuluhum wala hum wa idhar syafawi. Jadi saya ingatkan, idhar syafawi itu setiap mim mati
bertemu semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya kecuali bertemu ba dan bertemu mim. Jadi selain itu idhar syafawi. Kalau bertemu ba, ihfa syafawi, samarkan sedikit, tahan sedikit. Kalau idgham mutamasilen itu mim bertemu mim. Jadi sejenis. Itu bedanya. Jadi mayoritas hukum mim mati itu adalah idhar syafawi. Wala la tabi'i. Nah itulah itu yang harokatnya kayak berdiri itu adalah badal alif. Badal itu pengganti alif. Asalnya lam alif, lam ditulis alif, harokatnya biasa. Disingkat untuk disatukan dengan kinna, maka alifnya dipindah ke atas. Namanya itu tuh patah badal alif, lain jabar nangtung. Namanya mantumi. Walakinnallaha, kinna nun tasdid gunnah syaddah, gunnah dengung syaddah tasdid. Jadi setiap nun bertasdid atau mim bertasdid diawali harokat biasa bukan tanwin, nah maka disebutnya gunnah syaddah. Kalau diawali tanwin namanya idgham. Bedanya segitu. Baca nama sama ya, cuma beda namanya saja. Kemudian lamun jalalah itu lafaz Allah diawali harokat fathah. Nah, itu di harokatnya fathah, maka menjadi tebal, namanya tafhim. Walakinnallaha, tidak dibaca walakinnallaha, masih ada yang suka baca kinalah. Atau di kasroh lillah, nanti balik lillah. Kalau diawali kasroh itu tarkik lillah bacanya. Kalau diawali fathah atau domah tafhim tebal naumloh rumloh. Ya, itu bedanya. Walakinnallaha qatalahum wa ma ramait dan syafawi wa ma topi'i ramaita. Kalau dimatikan ya mad lain panjang, ramait panjang mad lain kalau dimatikan. Tapi karena tidak ada tanda waqaf maka diulang, nah maka menjadi lain. Ramaita iz, namanya jadi la lain. Itu bedanya. Hurufnya sama, posisinya yang berbeda. Kalau dimatikan atau ada waqaf menjadi mad lain karena panjang dibacanya. Kalau tidak ada tanda waqaf atau dibaca wasol maka menjadi lain. Itu bedanya. Iz ramaita walakinnallaha rama. Iz ramaita mai lain. Wala la mata bi'i kinna nun tasdid gunna syadda. Lamu jalala tafhim naumloh bacanya, lanya mata bi'i panjang. Roma ma mata bi'i, di situ ada jim di atas, sama jim bu? Nah, sama ya, karena ada yang suka beda. Kalau dicetakan dulu itu kebanyakan dengan huruf to. Kalau dicetakan Usmani itu dengan huruf qaf dan lam, itu sama, berhenti di sana. Kalau jim artinya boleh nyambung, boleh berhenti. Ibu napasnya kuat, Pak Sepda Bima kuat napasnya, sambung Kalau tidak kuat ya berhenti, tidak usah diulang. Kecuali solam ulang. Seperti kota lahum itu yang di atas. Ada solam itu singkatan dari sili. Sili itu sambungkan. Artinya kalau berhenti ulang. Kemudian ada lam alif, singkatan dari la waqfa fiha. Tidak boleh berhenti di sana. Pak kuat berhenti tenanawan tapi diulang, itu bedanya. Nah kalau jim boleh disambung, boleh diulang. Kumaha ibu wae. Waliyubliyal mu'minina minhum bala'an hasana. Waliyub
qalah ba. Nah itu hurufnya. Al-mu'minin alif lam koma ria. Kenapa alif lamnya koma ria? Karena yang pertama huruf mim itu huruf koma ria. Dia ngapalkeun 15 eta mah hurufna, lihat tandanya saja. Setiap alif lam yang ada tanda baca sukun itu koma ria. Tapi kalau ada tanda tasdid itu pasti siah gitu beda. Bisa ngapalkeun hurufna loba teuing. Ada 15 itu huruf hijaiyah dibagi 2 15. Wah, teu apa-apa boro-boro ya, anu gampang weh tinggal sukun jeung tasdid sakitu ya. Mu, nah itu tekan, jangan dibaca panjang karena ada amjah. Wawunya itu sebagai wadah ya, tempat berdirinya amjah. Jadi bacanya bukan mu tapi mu minin nimat tabi'i minhu min. Idhar, apa idhar? Jelas. Jelas suara apanya? Suara nunnya jelas. Kalau bahasa hurufnya n-nya jelas. Minhu. Setiap nun mati atau tanwin bertemu ha, alif, ha besar, ain, kho, go, itu idhar. Singkat Pak, aha, kho, go. Gitu. Ulah didangdutkeun tapi kade. Aha, aha, kho, go. Itu huruf idhar ada 6. Teu apa catet. Teu apa-apa teu dicatetkeun bae lah, penting mengerti weh pokona mah. Bala la mad wajib muttasil. Mad panjang wajib harus muttasil disambung. Mana yang wajib disambung antara bala dengan an itu wajib disambung. Kalau dipisah maka artinya berubah. Maka tidak boleh dipisah. Bacanya bala panjang a-nya dibaca. Kalau diberhentikan tekan di amjah. Min ubala. Tekan. Tapi karena situ sedikit lagi nanggung ya maka sambungkan saja. Balaan hasana. An tanwin bertemu ha, idhar. Tadi maha besar minhu, ini maha kecil. Jadi alif ha besar, ain ha kecil, kho go itu huruf idhar. Jelas dibaca nunnya. Hasana mad iwan. Apa iwan? Kembali. Asalnya nan menjadi harokat biasa na, dibacanya panjang seperti mato bi'i iwan. Nah itu ibu kalau menuntut cerai ke suami itu dituntut ibu harus membayar iwan ya. Inna Allah sami'un alim. Inna nun tasdid gunna syadda. Lamun jalalah tafim tebal naumlo. La-nya mata bi'i. Sami mimat tabi'i. Sami'un tanwin bertemu ain idhar. Alim mad arid li sukun. Apa mad arid li sukun? Mad panjang, arid itu dari kata arodo, ingin. Jadi panjang karena ingin, li sukun, li untuk sukun mematikan, panjang karena ingin mematikan. Mana yang dimatikan? Mun. Asalnya alimun. Karena ada tanda akhir ayat atau tanda ayat atau tanda waqaf maka ingin mematikan mim. Nah makanya namanya arid li sukun, bacanya panjang. Tidak semua akhir ayat panjang harus ada tandanya. Mato bi'i masih ada yang baca ikhlas panjang. Ya, ul huwallahu ahad. Abung di ujung dipanjangkan, padahal di situ nggak ada mato bi'inya, maka bacanya pendek. Ul huwallahu ahad. Kalau ini ada matobi, mana matobinya? Li kasro bertemu ya mati. Nah itu matobi.
Setiap mad tabi'i menghidupi huruf yang hidup kemudian dimatikan maka menjadi mad arid li sukun, bacanya panjang 5 harokat. Innallaha sami'un alim. Ya, tajwidnya cukup 1 ayat. Ada yang ditanyakan, Bu? Enggak. Paham punya? Paham, Bu? Alhamdulillah. Kena suping kabung hilap deui mah. Kewe Sabtu ka dieu deui. Apal-apal matobinya tuh. Ya. Mayan Pak Asep, pangijeng Pak Asep teh abdi teh apal matobi. Alhamdulillah. Sigan matobi teh pakan sanes kewe jadi amal jariah. Itu yang disebut ilmu yuntafa'u bihi. Pak Asep baca gini, ayat apa ayat Quran? Pak Asep menjelaskan, ibu teh ngamalkeun. Alhamdulillah, jadi ilmu yuntafa'u bih. Ibu ngajarkeun ka urang kali, barangkali ngamalkeun. Nah, ibu kengeng pahala ilmu yuntafa'u bih. Ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya bahwa yang disebut orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Belajar baik, kemudian mengajarkannya, itu yang terbaik. Ya. Jadi wa'alaikum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Alhamdulillah, kita sudah izinkan diberikan kemampuan, kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari surah 8 Al-Anfal ayat 17 sampai dengan ayat 23. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini, kita usahakan ini, baik membacanya sampai napas tersenggal-senggal, baik melihatnya sampai mata pedih, mendengar, memperhatikan, dan juga hadirnya kita di majelis ini. Ada yang mengeluarkan harta untuk ongkos, ada yang mengeluarkan tenaga untuk melangkah. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melihat tetangga diangkat, naik pasaran, digotong, dibawa ke kuburan, gak bawa apa-apa. Kaya, miskin sama, tidak membawa apa-apa selain membawa amal baik dan amal buruk. Harapan kita amal buruk Allah mengampuninya, amal baik Allah menerimanya. Tapi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah berat amal baiknya atau berat amal buruknya. Maka setiap hari Sabtu kita mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan, amal soleh kita, dari mulai melangkah kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, pahala kebaikan. Mulai mengeluarkan ongkos yang jauh 2.000, 3.000, 5.000 menjadi infak kebaikan. Ada yang melangkah dengan kaki kanan, kaki kiri terus sampai majelis taklim. Kaki kanan Allah isyaratkan akan menambah pahala kebaikan, kaki kiri yang melangkah menjadi penggugur dosa, amal kebaikan. Datang ke majelis taklim sempit, Pak. Ada yang datang, ibu menggeser, amal kebaikan. Siapa yang melapangkan di majelis taklim tempat duduk orang lain, maka dia akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasé boro-boro heureun lega keneh, alhamdulillah. Nuju alis istirahat samalih. Entong kabawakeun keun we.
da moal pahili nyatet amal. Era dengan jika Pak Asep Nasir dititah ngaji hiji moal. Saha urang kita ngaji hiji moal. Teu warantu tapi miwarang ka ibu-ibu. Ya, awas nyalira di bumi. Ngan ari di dieu mah beuneunan bareng-bareng. Aya nu lepat kadang ku Pak Asep jarang digetrik-getrik keuna heula bisa eraeun. Eta ibu lepat eta kaosna tong panjang-panjang teh tarap Asep mah. Sok tarap disimpen dulu. Setiap datang ke majelis ini adalah pundi-pundi amal kebaikan Allah catat. Gek ibu calik di dia. Tempat duduk ibu menjadi saksi. Panangan hisab, sampean hisab, soca, telinga magis buku. Semua amal anggota badan kita akan Allah hisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saminggu sekali rehat alhamdulillah. Ngempel sadaya anggota badan di dia, panangan diangge ngelek, kantong aya Qur'anan diangge muka, soca diangge ninggal, kemudian ya cepil diangge ngupingkeun. Luar biasa ngempel amal kahadian. Letuk ibu teh di dieu teh aya sapu tangan ting dompet tahun sok ngeriling aya 2000 plus kadinya amal kahadian deui. Luar biasa teh. Itu kata sekengnya sabaraha juta. Insyaallah Bu amal kadean. Mau pahili. Gek ibu calik terus ibu ngadangukeun, terus ngadangukeun nyatetkeun maca Quran. Maca Quran teh ku kahadeanana luar biasa. Rasulullah ngajelaskeun Allah mah teu pedit mere pahala teh. Henteu ibu bismillahirrahmanirrahim. Hiji kabaikan teu. Maka setiap huruf yang dibaca oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, maka huruf itu mendatangkan 10 kebaikan. Ibu tadi maca dari basmalah sabaraha huruf? 18 huruf. Basmalah hungkul ibu dibalas 10 kebaikan kali 18 180 kebaikan. Basmalah hungkul tahunna sabaraha eta ibu ti ayat 17 dugi ka 23 sabaraha huruf Bu eta we di buminya tong di dieu lami atuh eta teh kalikeun 10 tuh teh Bu pahalana ngaos Quran teh luar biasa. Maka lebar namun sakali aya majelis taklim teu hadir teh lebar pasti serang teh hari yang nama ngagoler disimput ngeunah tapi aduh aya tugas yang mendatangkan pahala luar biasa kalau dilewatkan akan menjadi kerugian. Tadi muka-muka HP pas dia buka HP, aduh aya santri anu hoyong diajarkeun tadi jam 8 abi teu muka-muka HP atuh kalam lebar pas banyak lebar ku duit eta mah urusan dunya aya duit mah dan nuturkeun lamun Pak Asep teu usaha moal datang ya. Tapi lebar pahala kebaikan. Namun budak eta diajar ku urang bismillahirrahmanirrahim, budak eta ngamalkeun bismillah pan kabagean pahalana. Lamun Pak Asep ngajar budak nu teu bisa ngaos terus jadi bisa ngaos, budak eta teh rajin ngaos pan pahalana kabagean. Luar biasa na di dinya ku Al-Qur'an mah. Nah maka ibu-ibu lamun teu ngaji poe Sabtu ih biasa teh lebar biasa-biasa lah kita. Ya, biasa aja Pak Ustaz, enggak hadir sekali mah kita sibuk. Tahu bahasa pikir sibuk. Luar biasa ibu masih sibuk nah atuh dah. Wanita karir gitu loh. Ya, Bu ya. Lebar Pak Asep mah ih. Wah, Pak Asep dake digantian di bumi. Benten Bu, ngawas di bumi jeung di majelis taklim benten. Ibu ini asal lancar eta ngawas di bumi. Sajud beres 2,5 jam lancar. Luar biasa. Leres teu macana. Duka. Ya, Pak Asep ngaji di surah 8 Al-Anfal 7 tahun. 2015 kan 2022 7 tahun. Namanya dugi ka surah Al-Anfal. Surah 8 aya sadayana 114 surat. Sabaraha surat deui? Can 11 acan. Ya. Sababna aya di dieu mah macana pan beda. Hiji dituntun, 2 teu ngebut. Benten sok ibu lamun bulan Ramadan eta namanya 10 dinten Ramadan tos hatam 2 kali eta kumaha ngaosna. Maknya teu dugikeun ka masak-masak acan jeung nyeusehan mah. Nyeusehan enjing-enjing istirahat can hoyong bobona tapi eta ngaos Quran tos beres.
dua rintahan, masya Allah, luar biasa, ngebut. Tapi di mah nyantai we, dan mudah-mudahan naon, ya. Nah maka bagi kita harus merasa sayang dengan satu kebiasaan kita yang mendatangkan ratusan ribuan amal kebaikan. Maka alhamdulillah dengan izin, dengan kesehatan yang berikan, kita hari ini menjadi hamba-hamba Allah pilihan. Pilihanmu tidak semudah ya datang ke majelis taklim, itu tidak semudah yang kita bayangkan, yang pasif bayangkan. Ibu-ibu teh di bumi teh atuh sibuk luar biasa. Nyeng-nyeng gugah kumbaheun papalata. Seseueun numpuk. Budak ceuri. Jam ngeulip kuyah peah. Lieur da ibu-ibu. Puas pek we. Lieur pasif papa milu lieur. Biasa we ya. Nah, dengan keadaan seperti ini, bagi kita harus bisa memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terlewatkan setiap amal kebaikan. Kenapa? Kita yakin kalau tadi, kemarin, ya minggu lalu tetangga kita yang digotong, bisa jadi besok, lusa, bulan depan, mudah-mudahan lami kene, kurang digotong. Kurang mah tara ngabayang kadinya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngantuk di mana pas RW 13, RW 13. RW 14 deui, RW 13 deui. Kadang-kadang tidak bertanya iraha giliran urang. Ya, keung pas ditanya, "Ai urang iraha digotong." Siap tuh. Siap. Nih ngalengis gitu nyebut siap na oge. Makanya ngajina waleureun lebar ya. Inilah yang kita bawa ke alam baka Al-Qur'an, jadi penerang nanti di alam kubur. Jadi penyelamat di padang mahsyar. Lamun urang teu kana Qur'an rek ka mana coba ya. Nah, maka Rasulullah berpesan kepada kita, taraktu fikum amro ini ma'ittamasaktum bihima lan tadilu abada. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian amro ini dua urusan, dua undang-undang, dua perkara. Ma'ing tamasaktum bihima lan tadilu abada. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, lan tadilu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya, baik di dunia apalagi di akhirat. Para sahabat bertanya, "Mahia ya Rasulullah, apa ya Rasulullah yang dua perkara itu?" Rasulullah bersabda, ya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran lah yang akan menuntun, menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Baik, sekarang kita buka apa yang tadi kita baca. Ya, ini masih bab lanjutan tentang perang. Falam taqtuluhum, maka lam tidak, falam maka tidak, falam maka bukan, taqtuluhum kalian membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dalam perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak musuh yang terbunuh. Allah menjelaskan bukan nabi, bukan sahabat, bukan pasukan yang membunuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Dijelaskan dalam ayat ini. Wa ma romaita, dan tidaklah romaita engkau melempar, iz romaita engkau melempar, walakinnallaha roma, akan tetapi Allah lah yang melempar. Di dalam perang Badar, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau pasukan kami hancur di muka bumi ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah bersujud kepada Engkau. Berdoa kepada Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau hari ini pasukan muslimin hancur, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah langsung mengutus malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada Nabi Muhammad, ambil tanah, kemudian lemparkan tanah itu ke musuh. Maka seketika itu Rasulullah mengambil tanah, kemudian dilemparkan ke musuh. Maka tanah itu masuk ke mata, mulut, telinga mereka.
sehingga mereka tidak berdaya. Nah, maka di sini jelaskan, wa ma romaita, dan tidaklah engkau telah melempar, maksudnya melempar tanah. Jadi bukan Rasulullah, bukan para sahabat yang melemparkan. Walaupun secara fisik Rasulullah dan para sahabat, tetapi pada dasarnya Allah lah yang melemparkan tanah tersebut. Bayangkan dilemparkan tanah sakumaha tanah, genggaman tangan Rasulullah, tapi masuk kepada semua pasukan musuh yang ribuan. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melempar, itu tidak mungkin. Ya, paling ngelempar pulang hiji dua paling kena gitu. Tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lemparan tanah itu mengenai mata, mulut, dan semua musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Waliyubliyal mu'minin, dan telah melempar dan dia hendak menguji al-mu'minina, orang-orang beriman, minhu darinya, balaan, ujian, cobaan, hasanan yang baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat dalam perang Badar. Tiada lain, itu adalah sebagai ujian yang baik. Apakah setelah ditolong, setelah diselamatkan, ya kebanyakan mereka akan menjadi orang yang beriman, atau sebaliknya. Zalikum, dan demikianlah, wa annallaha, sesungguhnya Allah, muhinun, yang melemahkan, kaidi, tipu daya, al-kafirina, orang-orang kafir. Orang-orang kafir merancang, ya, ingin menghancurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerahkan ribuan pasukan. Tetapi muhinu kaidil kafirin, Allah melemahkan tipu daya mereka, orang-orang kafir. In tastaftihu, jika kalian meminta keputusan, faqad ja'akum, maka sungguh telah datang pada kalian al-fathu, keputusan itu. Jadi begitu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta keputusan yang terbaik, maka pada hari itu Allah berikan keputusan itu dengan kemenangan orang-orang muslim dalam perang Badar. Wa in tantahu, dan jika kalian berhenti, bahwa maka itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Maka jika mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu berhenti dari memusuhi Rasul, para sahabat, maka khairul lakum, itu lebih baik. Wa in ta'udu na'ud, dan jika kalian kembali, na'ud, kami pun akan kembali. Ya, artinya kalau tidak mau beriman, ya setelah dikalahkan, maka Allah akan menghancurkannya. Walang tugnia, dan tidak akan bermanfaat, angkum, bagi kalian, fi'atukum, kelompok pasukan kalian, sayan, sedikit pun, walau kasurat, dan sekalipun lebih banyak. Ya, maka pasukan musuh yang lebih banyak Allah lemahkan, sehingga dikatakan tidak bermanfaat sedikit pun pasukan itu walaupun banyak jumlahnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Ya, nah ini keyakinan yang ditanamkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini larangan bagi orang yang beriman berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa rasulahu, dan Rasulnya. Bagaimana taat kepada Allah? Taat kepada Allah berarti kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu taat. Yang jadi permasalahannya, bagaimana kita taat kepada Allah kalau kita tidak tahu apa yang Allah perintahkan dan kita tidak tahu apa yang Allah larang. Sementara perintah dan larangan semuanya terkandung dalam Al-Quran.
maka di situ menuntut kewajiban bagi kita bahwa kita harus mempelajari Al-Quran. Agar apa? Agar tahu perintah dan larangan Allah. Nah, maka taat kepada Allah mau tidak mau harus melalui Al-Quran. Itu mah jadi kebutuhan yang mutlak bagi seseorang yang ingin taat kepada Allah. Wa rasulahu, dan juga kepada Rasulnya. Bagaimana taat kepada Rasul? Kita mengetahui apa yang Rasul contohkan, yang Rasul perintahkan, dan apa yang Rasul benci, yang Allah Rasul tidak suka. Bagaimana kita mengetahui semua itu? Kalau kita tidak mempelajari hadis-hadis Rasul. Maka tadi sedikit demi sedikit adab terhadap sesama muslim, itu hadis-hadis Rasul. Contoh apa? Ibadah apa yang tidak Rasul contohkan? Ada semuanya. Jangankan ibadah manok, masuk WC pun Rasulullah mencontohkan. Rasulullah mencontohkan masuk dalam WC kaki kiri dulu, sebelumnya berdoa dulu, keluar kaki kanan berdoa lagi, masuk WC itu Rasulullah contohkan. Apalagi hal-hal yang lebih besar dari itu, pasti Rasulullah contohkan. Maka taat kepada Rasul, kita mentaati, mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, Rasulullah contohkan. Wala tawallau, dan janganlah kalian berpaling anhu darinya. Wa antum tasmaun, dan kalian mendengar. Jadi dilarang kita berpaling, melawan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan sami'na, kami telah mendengar, wa hum la yasmaun, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak mendengar. Ya. Secara lahir telinga mereka mendengar, tetapi secara batin ya mereka tidak mau mengikuti apa yang mereka dengar. Nah, kama disenangkan ini disebutkan dengan orang munafik. Kalau mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wahum la yasmaun, padahal mereka tidak mendengar. Inna, sesungguhnya syarrud dawab, sesungguhnya seburuk-buruk ad-dawabi, makhluk yang bergerak di bumi atau binatang melata, indallah, di sisi Allah. Perhatikan Bu, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah as-sumu, yang tuli, al-bukmu, yang bisu, alladzina, yaitu orang-orang la yaqilun, mereka tidak menggunakan akalnya. Jadi Allah firmankan tidak mendengar. Ya, Allah kasih informasi kebaikan tidak mau mengikuti. Mereka menganggap dirinya seakan-akan tuli dan bisu, tidak mau menggunakan akalnya. Maka Allah menjelaskan inna syarrad dawabi indallah, itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mendengar, tidak mau melihat terhadap ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, wa, dan lau sekiranya alim Allah, mengetahui Allah, fihim, pada mereka, khairan, ada kebaikan, la asma'ahum, niscaya dia akan dijadikan mereka dapat mendengar. Walau, dan kalau asma'ahum, dijadikan mereka dapat mendengar, la tawallau, niscaya mereka akan berpaling, wa hum mu'ridun, sedang mereka orang-orang yang berpaling. Dan Allah Maha mengetahui. Ya, setelah dijelaskan, setelah disampaikan, setelah difirmankan ayat-ayat suci Al-Quran, kalau mereka tidak mau, ya tidak mau. Itulah berada dalam kesesatan. Tetapi tentunya bagi orang yang mau membuka hatinya, ya, memperhatikan ayat-ayat Al-Qurannya, kemudian mengimaninya, mengamalkannya, maka itulah orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengkaji, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, karena itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.